Oke sedulurku dan para sahabatku ya, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang katuranggan loh ya. Katuranggan di burung perkutut khususnya lokal. Jadi katur itu pitutur, anggan itu dari ciri fisik dari bentuk badan burung perkutut ya. Jadi katuranggan itu emang saya katakan kadang ada yang nilainya tinggi kalaupun di mahar, adapun nilainya rendah. Tapi kita kembalikan ke hak masing-masing lor ya. Itu tentang keikhlasan sama si pembeli dan si penjual. Jadi seperti ini, kalau saya sendiri itu saya tidak mempermasalahkan lor ya. Jadi kalau katuranggan itu kalau masalah mahar itu kalau saya sendiri tergantung si penjual ya, nilainya mau berapa tergantung nanti pembeli itu mau atau enggak kan gitu. Jadi katuranggan itu ya kalau dikatakan ada yang maharnya tinggi ya itu wajar ya itu. Jadi nanti akan saya perjelaskan loh ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya akan melanjutkan lor ya, akan melanjutkan pembahasan kali ini. Jadi yang saya maksud perkutut katuranggan ini maharnya sangat tinggi sekali untuk nilainya. Jadi begini loh ya. Jadi ini kalau ada perkutut kok berkaturanggan, kita dengar ataupun kita lihat ya, ataupun kita lihat kita dengar, kita lihat dengan secara transaksi kok ternyata loh kok ini kok maharnya sampai puluhan juta ya, sangat mahal sekali. Kenapa ya? Karena gini loh, karena kalau orang yang seneng katuranggan ya ini kan kalau udah seneng sama katuranggan, apalagi tuahnya juga ya, itu biasanya berapapun itu kalau si penjual bilang segini ya tetap dimahar. Karena apa? Itu buat kelangenan loh, buat kelangenan, buat isi di rumah. Karena kalau untuk perkutut lokal, karena kalau tuahnya di dalam tubuh perkututnya itu ada tuah yang lebih baik ataupun tuahnya lebih ya intinya buat tolak bala ya, tuahnya untuk kelebihannya ya, untuk keberuntungan, keselamatan. Terus si pembeli bilang itu berapa maharnya, si penjual ngomong bilang segini. Sebetulnya kalau untuk burung perkutut lokal itu kan sebetulnya tidak ada tawar menawar sebetulnya loh ya. Jadi sekali penjual bilang segini ya udah langsung, kalau kita niat mau mahar ya udah kita ambil kalau niat ya. Tapi sebelumnya kalau kita belum niat, kalau belum niat itu dalam arti gini loh ya, ada uang cuma kan untuk yang lainnya dulu, yang penting yang lainnya dulu aja. Yang penting nanti kalau masalah mahar burung perkutut khususnya lokal ya, berkaturanggan itu kalau niat betul itu uang itu biar longgar dulu ya. Jangan uang mepet kita untuk maharkan putut berkaturanggan. Nanti kalau pas waktu kita seneng, pas waktu kita mahar kok uang kita tidak nyampe ya, nanti kan kita sendiri yang bingungnya begini, wah tak tawar segini enggak boleh kan gitu loh. Tapi kalau kita punya uang longgar, jadi penjual berapapun mau jual kan kita uang longgar, yaudah kita mahar. Jadi begini, sebetulnya katuranggan itu untuk harganya itu tidak terbatas loh, untuk maharnya itu sebetulnya loh ya. Karena saya katakan tidak terbatas itu dalam arti kita itu kalau sudah senang sama si A kok maharnya segini, terus kita membanding-bandingkan dengan si B kok harganya kok lebih rendah kan. Kita itu jangan membanding-bandingkan burung perkutut khususnya katuranggan lor ya dengan si A, si B, si C. Jangan ya, itu menurut saya, itu saran saya.
Kalau kita mau membanding-bandingkan masalah burung perkutut khususnya katuranggan, nanti kita kalau mau mahar katuranggan itu sia-sia loh. Tuahnya sia-sia, tidak ada tuahnya nanti. Kalau kita mau membanding-bandingkan, sewaktu kita mahar si A, terus kita bandingkan dengan si B, si C, ya banding-bandingkan dalam arti dalam si A itu punya perkutut katuranggan kita mahar segini, terus kita membandingkan si B kok punya katuranggan ini kok sama katuranggannya kok lebih ringan kan gitu. Tapi itu walaupun lebih ringan itu belum tentu tuahnya itu lebih tinggi daripada si A. Itu loh. Sama-sama. Contohnya ini Banyumili lah. Ini Tirto ya, Banyumili. Ini kalau orang tanya, itu mahar berapa, Kang? Saya suruh tinggi. Kalau emang niat mau mahar ya silakan. Ini saya namakan Tirto. Karena apa loh? Katuranggan itu sebetulnya burung itu katuranggan itu sebetulnya susah jinak sebetulnya loh ya, karena ada kodam di samping itu, di dalam tubuh burung perkutut itu ada kodam ataupun joni. Jadi lor ya, yang sebetulnya yang membuat kita mau mahar katuranggan ataupun gacoran lah kita mahal, itu mahalnya itu tentang perawatan lor ya. Jadi kita itu intinya kan instan pengennya, ya pengen dapat katuranggan, gak usah cari sana sini, kok ada ini, kok langsung kita mahar. Ya, itu sebetulnya yang mahal itu perawatannya. Masalah perkutut gacor gitu ya, itu sebetulnya perkutut itu sebetulnya ya nggak langsung gacor loh ya sebetulnya. Jadi kita harus tahu lah, perkutut itu tidak langsung gacor, kita rawat dulu, dirawat sama si pemilik. Terus setelah gacor kita tahu wah burung perkututnya gacor. Terus kita tanya, mahar berapa Kang? Mahar berapa Pak? Mahar berapa Mas? Segini. Kalau emang kalau si penjual tadi kok bilang segini, kok kita belum mampu, uangnya belum nyampe, ya kalau bisa jangan ditawar. Kalau bisa ya udah ditunda dulu, nanti besok aja kan gitu, udah apa-apa, nggak usah ditawar. Syukur-syukur pas waktu kita tanya kok si penjual bilang segini, ya udah kita mahar saja. Kalau emang uangnya longgar, ya ini. Jadi sebetulnya itu tentang perawatan loh. Perawatan itu memang kalau untuk burung perkutut sebetulnya itu khususnya lokal ya. Ini saya sebutkan lokal, bukan ternak. Kalau burung perkutut lokal loh, perawatannya itu luar biasa sebetulnya. Ya, ini saya bilang jujur saja. Sebetulnya luar biasa loh itu perawatannya. Kadang saja perawatan dari lolowan itu loh, itu sampai dewasa umur 7 bulan 8 bulan itu masih giras loh, padahal dari lolowan. Kok akan bilang gitu lah, saya sudah mengalaminya kok. Saya sudah mengalaminya loh ya. Saya sudah mengalaminya, itu dari lolowan. Apalagi kita dapat dari ombyoan, wah luar biasa. Dari pikat, kalau dari pikat emang agak cepat untuk penjinakannya, paling 4 bulan 5 bulan. Tapi ada pikat itu kadang ada juga karakter bawaan itu yang sulit jinak juga loh. Itu loh. Jadi burung perkutut khususnya lokal loh ya, walaupun katuranggan ataupun gacoran, kalau harganya itu emang maharnya itu kadang nggak sama di daerah lain, itu wajar loh. Kita itu mantepnya yang mana gitu aja. Kalau kita sudah mahar ya udah kita mantep itu. Ya. Kita mantep si A, saya mahar si A segini, nggak usah dibandingkan dengan si B di daerah sana, nggak usah ya. Saya itu loh, saya itu sama-sama penghobi, sama-sama kong mania ya. Saya itu kalau melihat sedulur-dulur kita kok ternyata burung perkututnya laku di daerah lain, di daerah saya itu senang, walaupun mahar sampai nilai tinggi itu malah saya senang. Saya nggak sempat komplain, saya nggak sempat membanding-bandingkan loh, kok ini ibaratnya saya punya burung perkutut katuranggan ini, terus teman saya punya itu kok maharnya kok lebih tinggi toh, kok punya saya belum dimahal. Lah itu kan intinya rezeki loh, kan belum rezeki kan gitu loh. Tapi saya ikut senang gitu loh, saya ikut senang gitu loh. Saya nggak pernah komplain, nggak pernah, saya ikut senang. Karena apa? Senangnya saya itu kan, saya itu memelihara burung perkutut itu tidak cuma 1 hari 2 hari loh. Yang paling sulit itu perawatannya loh, ya. Yang paling sulit perawatannya. Perkutut lokal itu loh ya, kelihatannya sepele tapi perawatannya luar biasa loh ya, perawatannya luar biasa. Jadi dulur dan para sahabat,
Jadi burung perkutut lokal, intinya mahar berapapun nilainya ya. Kalau emang ada yang lebih tinggi, lebih rendah, itu sudah biasa lor. Ya, yang intinya kita nggak usah membanding-bandingkan masalah burung perkutut lokal, banding-bandingkan dalam arti saya mahar si A ke segini, nilainya kok tinggi, terus dibandingkan si B kok sama-sama katunanggan nilainya lebih rendah. Ya, itu saya kembalikan ke tuah ataupun kodam. Kalau kita mau membanding-bandingkan, kalau kita mau mahar burung perkutut khususnya katunanggan yang kita tawar, ya mohon maaf, karena nanti tuahnya ataupun kodamnya nanti akan pergi sendiri. Ya, itu. Ya, ingat-ingat itu loh. Jadi pengalaman kami yang di burung perkutut katunangga itu seperti itu. Karena saya bilang seperti ini ya, saya itu dapat intinya sharing pada sesepuh ya, pada orang tua zaman dulu ya, sekedar sharing ya tentang burung perkutut lokal ya. Saya sharing kan gitu. Maka dari itu setelah saya sharing ya, saya terus sharing di video ini pada dulur-dulur dan para sahabat ya. Ya nanti dulur-dulur dan para sahabat itu biar tahu itu. Oke dulur ya, itu dulu kesempatan kali ini ya. Semoga ilmu dan tips ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup ya, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan para sahabat kalau sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marang kula, sikap sementara kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.